Baik rekan-rekan semuanya, selamat datang di Roda Gila, channel untuk otomotif. Hari ini saya ingin membahas tentang sebuah mesin keluaran Toyota dengan kode 2UZFE. Saya sendiri memiliki Lexus LX470 dan mesin 2UZFE ini dipasang dalam Lexus 470 itu. Setelah mencari kesana kesini, pengen tahu tentang mesin ini, maka saya memiliki atau mendapatkan beberapa informasi yang cukup menarik tentang mesin ini dan saya ingin sharing sedikit tentang apa yang saya pelajari dari mesin ini. Oke. Yang pertama tentang 2UZFE, tentang nama kode ini sendiri. Kode ini sendiri memiliki arti yang cukup menarik, di mana angka 2 ini adalah merupakan angka dari generasi. Ini adalah generasi kedua mesin ini, sedangkan UZ itu adalah family dari mesin ini. Jadi 2UZ maksudnya ini adalah generasi kedua dari family mesin UZ. F-nya itu berarti mesin ini memiliki desain DHOC dan E-nya itu memiliki desain multi-fuel injection. Jadi bukan lagi memakai karburator tapi pakai injection. Oke. Jadi kalau misalkan kita lihat dari sini, maka kita bisa tahu bahwa mesin ini adalah mesin bensin dan keluarga ini adalah keluarga mesin bensin yang V8. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat bahwa kapasitasnya gede-gede, ya memang gede karena dia V8. Karena mesin ini dipakai untuk mengeluarkan tenaga yang besar tanpa harus pakai turbo. Desainnya tanpa turbo, tapi tuning yang sekarang atau tuner yang sekarang itu bisa menambahkan turbo atau tambahan tertentu untuk membuat mesin ini menjadi lebih bertenaga. Dan memang mesin ini ternyata kuat atau mampu untuk ditambahkan tenaga yang mungkin nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, itu adalah penamaannya. Terus kemudian kalau kita bicara tentang second generation, berarti ada first generation, ada third generation. Generasi pertama itu namanya adalah 1UZFE. Dan generasi ketiga itu adalah 3UZFE. Nah, saya ingin memberikan satu gambaran tentang perbedaannya antara 1UZFE dengan 2UZFE ini apa. Yang pertama adalah 1UZFE ini didesain untuk dipasang di mobil-mobil yang kecil. Ini digunakan untuk sedan yang premium. Yang mana ada sedan nggak premium tapi mesinnya 4 liter gitu, nggak mungkin. Atau V8 gitu, nggak mungkin. Harus premium. Biasanya di Lexus sedan, nah itu dipasangin ini. Nah, sedangkan 2UZFE ini didesain untuk dipasangkan di SUV yang gede. Di antaranya adalah Lexus saya, LX470, di Lexus CX470, sorry. Terus kemudian di Land Cruiser 100, kemudian di Tundra, kalau di luar negeri ya, ada Sequoia juga, itu juga dipasangkan mesin-mesin ini. Dan mesin ini diproduksi dari 98 sampai 2011. Jadi kira-kira di tahun-tahun itulah mesin-mesin ini dipasangkan di SUV yang besar. Oke. Terus kemudian selain kapasitas, perbedaannya apa lagi antara 1UZFE dengan 2UZFE? Ternyata blok mesinnya itu berbeda. Kalau 1UZFE itu blok mesinnya dari aluminium, sedangkan 2UZFE itu dari besi tempa. Kenapa ada perbedaan seperti itu? Di 2UZFE, kalau misalnya diganti dengan mesin tempa atau besi tempa bloknya, itu kan berarti lebih berat ya? Pasti, jauh lebih berat dibandingkan dengan yang silinder bloknya itu adalah aluminium. Tetapi karena dia dipasang di mobil-mobil yang besar, di SUV yang besar, beban dari mesin itu tidaklah masalah. Karena SUV itu mampu untuk mengangkat beban yang berat. Dengan digantinya blok mesin dari aluminium menjadi besi tempa di generasi kedua ini,
maka mesin ini mampu untuk lebih tahan, lebih kuat, dan juga horsepower yang bisa dihasilkan itu jauh lebih tinggi. Bahkan dalam satu literatur dikatakan bahwa kalau misalnya yang blok mesin aluminium bisa tahan untuk 1000 horsepower, maka untuk yang blok mesin dari besi tempa ini bisa tahan untuk horsepower 1500 lebih. Tentu saja Anda tidak bisa meningkatkan horsepower ini menjadi 1500 karena komponen di dalamnya pasti akan hancur duluan dibandingkan bloknya. Oke, itu adalah yang tentang blok mesinnya. Terus kemudian ada lagi informasi yang sangat menarik bahwa untuk 2UZF ini ternyata mesinnya memiliki desain non-interference. Non-interference itu artinya apa? Non-interference itu artinya kalau misalnya timing belt-nya putus, maka piston Anda dan juga klep Anda itu tidak bertumbukan. Jadi itu namanya non-interference. Kalau putus, klep dan piston itu tidak bertumbukan. Jadi aman. Nah, tapi mesin yang non-interference itu adalah 2UZF-E yang belum memakai VVT-i. Karena tahun 2007 itu Toyota menambahkan VVT-i di 2UZF-E ini. Sehingga ketika Anda atau ketika mesin ber-VVT-i ini putus timing beltnya, maka yang terjadi adalah klep Anda dengan piston Anda akan bertumbukan dan rusaknya akan lebih parah. Oke, terus kemudian apa lagi informasi yang menarik? Ternyata untuk 2UZF-E ini kompresi rasionya itu masih 9,5. Jadi bisa pakai Pertalite, teman-teman. Jadi kalau misalnya Anda susah mencari yang turbo max gitu ya pakai Pertalite lah. Bisa itu. Oke. Tapi itu hanya untuk yang 2UZF-E sebelum VVT-i. Sebelum VVT-i. Kalau yang sudah VVT-i nggak bisa, karena ketika dia VVT-i, maka kompresi rasionya ditingkatkan menjadi 10,5 banding 1. Jadi harus pakai Pertamax atau Pertamax Turbo. Gitu teman-teman. Oke, apa lagi? Ada lagi, tadi saya bicara tentang tuning. Bagaimana sih menambahkan horsepower di mesin ini? Horsepower di mesin ini itu bisa ditambahkan dengan turbo. Dan itu ada yang sudah plug and play. Apakah sudah ada yang mencoba? Ada. Saya kalau nggak salah lihat ada satu channel ya, JJ Logi apa gimana gitu. Dia mereview tentang mobilnya Boni yang sudah diberikan boost atau ditambahkan tenaganya. Dan tentu saja dia mengganti dari internalnya. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan berguna untuk teman-teman semuanya dan saya akhiri video ini. Cheers!